kali ini kita akan memberikan beberapa soal ya terkait untuk menggali pengetahuan kita lebih lanjut ya tentang hal-hal yang apa saja yang akan dikeluarkan dalam kompetensi teknis bagian pedagogik ya tentunya. Biasanya untuk bagian pedagogik itu teman-teman berdasarkan pengalaman itu memiliki proporsi 30% atau sangat banyak ya proporsinya. Seandainya 100 soal itu ada 30 lebih ya, 30-an lebih gitu ya. Jadi teman-teman harus mempelajari ini dengan baik. Oke, kita simak saja untuk pembahasan kompetensi teknis seluruh mata pelajaran update pedagogik gitu ya. Ya, karakteristik peserta didik menjadi bahan penting bagi guru dalam merancang pembelajaran. Berikut ini pernyataan yang benar terkait manfaat pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Yang benar nih ya. Yang A, dengan memahami karakteristik peserta didik, guru dapat menentukan pendekatan atau metode yang tepat. Yang B, pemahaman karakteristik peserta didik sebagai dasar bagi guru dalam menentukan media pembelajaran. Yang C, guru yang memahami karakteristik peserta didik cenderung bisa memotivasi peserta didik agar bisa berkembang sesuai potensinya. Yang D, manfaat penting pemahaman terhadap karakteristik peserta didik bisa menjadi bahan penilaian hasil evaluasi belajar peserta didik. Yang E, menyusun materi ajar agar disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini berarti terkait dengan manfaat pemahaman terhadap karakteristik peserta didik ya bagi guru tentunya. Oke, kita akan bahas ini. Coba teman-teman simak penjelasannya. Manfaat pemahaman karakteristik peserta didik ya, pemahaman atau pengetahuan tentang karakteristik peserta didik itu bagi pendidik itu yang pertama itu membantu guru dalam menentukan tindakan atau strategi atau perlakuan dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai karakteristiknya gitu ya, mengembangkan potensi. Yang kedua, menjadi bekal dalam merancang pendekatan metode model pembelajaran sesuai dengan karakteristiknya. Yang nomor satu tadi berarti menentukan tindakan ini artinya program, rencana program gitu ya. Yang kedua adalah merancang pendekatan, metode atau model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga terkait dengan bahan ajar atau materi ajar. Ya, materi ajar yang tentunya bisa memfasilitasi potensi peserta didik secara optimal gitu ya. Yang keempat itu menentukan media. Jadi setelah materi itu juga media. Media karena peserta didik punya karakteristik macam-macam ya masing-masing. Contohnya adalah misalkan tentang gaya belajar. Itu kan ada auditori, ada visual dan ada kinestetik. Maka kalau guru menguasai pemahaman karakteristik peserta didik tersebut bisa menentukan media yang cocok, bisa memfasilitasi semua gaya belajar yang ada. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang kelima, membantu guru dalam mengelola kelas. Misalkan dalam hal pembagian kelompok, ingin kelompoknya itu heterogen atau homogen, menyesuaikan karakteristik peserta didiknya. Kalau gurunya atau pendidiknya tahu, maka dengan mudah akan membagi kelompok sesuai dengan perkembangan potensinya. Nanti kira-kira potensinya berkembang kalau di model kelompok seperti ini, gitu misalkan gitu ya. Jadi ada 5 hal tersebut ya. Ada 5 hal tadi yang digunakan. Ya, yang kita lihat yang opsi A. Memahami karakteristik peserta didik, guru dapat menentukan pendekatan metode model. Oke, betul itu ya. Yang A itu betul. Yang B, pemahaman karakteristik peserta didik sebagai dasar bagi guru dalam menentukan media. Oke, itu juga betul. Guru yang memahami karakteristik peserta didik cenderung bisa memotivasi peserta didik agar bisa berkembang sesuai potensinya. Ini juga betul. Yang D, manfaat penting pemahaman terhadap karakteristik peserta didik bisa menjadi bahan penilaian hasil evaluasi belajar. Nah, ini tidak ya. Jadi ini pernyataan ini kecuali, berarti ini harusnya kecuali soalnya gitu ya. Yang E, menyusun materi ajar harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Ini mungkin kemungkinan soalnya adalah kecuali. Jadi ya, ini kemungkinan soalnya adalah kecuali. Jadi yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang manfaat pemahaman terhadap karakteristik peserta didik. Yang bukan yang mana? Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Ini ya, yang benar adalah D. Perhatikan kasus di bawah ini. Kemampuan matematika siswa laki-laki cenderung lebih baik daripada siswa perempuan. Lebih banyak pakar matematika yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Hal tersebut karena perbedaan hormonal siswa saat pubertas. Nah, berpengaruh terhadap kapasitas otak laki-laki
dan perempuan. Jadi ketika pubertas itu perkembangan hormonalnya cepat laki-laki gitu ya, tentang kapasitas otak laki-laki jadi lebih baik daripada kapasitas otak perempuan gitu ya. Hal ini sejalan dengan teori apa? Apakah nurture, understanding, supporting, atau bakat? Ini berarti berkaitan dengan pembawaan dan apa yang namanya lingkungan ya, pembawaan dan lingkungan. Berarti opsi A, kalau nggak A ya B, opsi A atau B. Ini hubungannya dengan nature atau pembawaan, dan nurture itu adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap proses belajar anak gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang nature and nurture nih. Kalau nature itu mengacu pada kondisi biologi seseorang yang diturunkan secara genetika, termasuk di dalamnya adalah kapasitas otak gitu ya. Ini meliputi traits atau sifat ciri, kapasitas dan keterbatasan yang diturunkan secara genetik oleh orang tua pada saat pembuahan. Nah, sebagai contoh adalah postur tubuh, warna bola mata, penyakit turunan, termasuk kapasitas otak tadi. Natur juga mencakup ciri sebagai kemampuan verbal, level aktivitas fisik yang muncul setelah kematangan perkembangan gitu ya. Pembawaan yang bersifat alamiah atau karakteristik individu yang dibawa sejak lahir itu namanya natur. Kalau nurture itu atau pengasuhan atau lingkungan ya, atau pemeliharaan, itu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak masa pembuahan sampai selanjutnya. Ini faktor dari lingkungan. Misalkan misalkan kesehatan ibu saat mengandung, ini kan faktor dari luar itu ya. Pengalaman yang dialami langsung oleh anak sejak lahir ya, dari keluarga, dari sekolah, lingkungan, budaya, dan lain-lain. Itu namanya teori nurture atau pengasuhan atau environment atau lingkungan gitu ya. Jadi kita bisa jawab ini tentang pubertas, tentang hormonal saat pubertas berpengaruh terhadap kapasitas otak. Berarti ini hubungannya dengan nature gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor hereditas atau tadi hereditas apa ya? Perkembangan itu ya. Faktor lingkungan atau environment atau nurture ya, dan faktor kematangan gitu ya. Rancangan pembelajaran yang tepat agar dapat memfasilitasi ketiga faktor tersebut agar bisa berkembang optimal adalah apa? Apakah yang A, pemberian contoh-contoh materi yang sesuai dengan taraf pemahaman dan pengalaman yang sudah dimiliki peserta didik? B, susunan materi harus diorganisasikan dari yang mudah menuju sukar, dari yang sederhana sampai pada kasus kompleks. Yang C, melaksanakan program pembelajaran tuntas atau master learning itu tentunya ya, dan belajar berkelanjutan atau kontinuitas learning gitu ya. Yang kemudian yang D, membuat strategi pembelajaran kelompok maupun individual. Yang E, pembelajaran diorganisasikan untuk menganalisis sintesis kasus pemecahan masalah. Oke, ini berarti kalau kita lihat dari opsi pilihan gadanya ini terkait dengan faktor-faktor perkembangan dan implementasinya gitu ya. Saya lihat yang opsinya itu seperti itu. Maka kita akan gunakan teori itu untuk menjawab soal ini. Saya ambil saja hukum perkembangan yang esensial saja, tidak semuanya, karena kalau semuanya nanti saya menjelaskannya lama sekali gitu ya. Yang pertama, yang paling penting teman-teman ketahui ada 4 hal gitu ya. Itu 4 hal itu teman-teman harus dihafal gitu aja intinya gitu. Perkembangan bergantung pada faktor hereditas, lingkungan, dan kematangan. Kalau dalam hukum perkembangan biasanya disebut HET gitu ya. Hereditas itu H, lingkungan itu E atau environment, kemudian kematangan itu T atau time gitu ya. Bagaimana implikasinya? Yaitu misalkan kita kasih contoh gini, ketika guru akan membelajarkan matematika kepada peserta didik SD, maka pemilihan aspek-aspek di muka hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan kognitif peserta didik dan tingkat perkembangan kognitif. Jadi ketika di SD itu mengajarkan matematika, yang dipentingkan adalah tingkat kemampuan kognitifnya, tingkat perkembangan kognitifnya. Ini berkaitan dengan hereditas, lingkungan, dan kematangan tadi ya. Tingkat kognitif, perkembangan kognitif ya. Umumnya peserta SD masih berpikir konkret, maka berikan contoh-contoh yang sesuai dengan taraf pemahaman dan pengalaman yang sudah dimiliki. Jadi hubungannya dengan kognitif atau hubungannya dengan kecerdasan. Yang kedua adalah proses perkembangan itu berlangsung bertahap. Ini ya, urutan yang kedua adalah proses perkembangan itu bertahap. Ya, bertahap itu ada 3 hal, yaitu progresif, sistematik, dan berkesinambungan. Implikasinya apa? Jadi dalam program kurikulum pembelajaran disusun secara bertahap berjenjang.
Ya, kalau bertahap kemudian berjenjang dari yang sederhana menuju kompleks, dari yang mudah menuju yang sukar, kemudian ada sistem belajar master learning atau namanya lainnya adalah pembelajaran tuntas. Itu bagian dari hukum perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Kemudian ada continuous progress atau pembelajaran berkelanjutan atau berkesinambungan berkelanjutan itu ya. Itu implikasinya. Kemudian yang ketiga adalah adanya variasi dalam tempo irama perkembangan. Ya. Oleh karena itu implikasinya apa? Karena ada variasi dalam tempo irama perkembangan, maka guru juga harus membuat strategi belajar atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang bisa memfasilitasi dua-duanya, baik secara kelompok maupun individual gitu ya. Membuat program pembelajaran kelompok, juga membuat program pembelajaran individual. Hal ini untuk mengatasi tingkat perkembangan, tempo perkembangan, irama perkembangan antar individu itu ya. Kemudian yang penting keempat adalah proses perkembangan itu pada awalnya lebih bersifat diferensiasi, pada akhirnya bersifat integrasi. Ini contoh perkembangannya, implikasinya bagaimana. Jadi menyusun program atau strategi pembelajaran atau RPP diorganisasikan agar memungkinkan proses deduktif induktif dari yang bersifat umum ke khusus. Kemudian bisa analitis sintetis, itu mengidentifikasi bagian, kemudian merangkai bagian menjadi satu kesatuan, kemudian global, spesifik global, ini dari umum, kemudian khusus dikembalikan lagi ke umum gitu ya. Itu ada 4 hal ini yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Biasanya soalnya terkait dengan 4 ini, banyak soal-soal yang dari e-learning, ya, baik tryout maupun e-learning seperti soal ini, itu mengacunya ke 4 ini. Asal teman paham yang 4 ini, maka masalah selesai gitu ya. Oke, kita kembali ke soal. Jadi perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh faktor identitas, faktor lingkungan, faktor kematangan. Rancangannya seperti apa yang cocok? Kita lihat yang usia. Pemberian contoh materi yang sesuai dengan taraf pemahaman dan pengalaman yang sudah dimiliki peserta didik. Yes, itu ya. Itu berarti memperhatikan faktor hereditas gitu ya. Kalau susunan materi, sukar, sulit, tadi bertahap gitu ya, dan lain-lain ya, teman-teman bisa menjawab sendiri. Saya kira sudah bisa menjawab sendiri. Jawaban yang tepat ini, kalau hubungannya dengan hereditas ini tentang pemberian contoh materi yang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman yang sudah dimiliki. Gitu ya. Cara pemahaman gitu ya. Next berikutnya, tugas perkembangan peserta didik merupakan hal penting bagi mereka. Jika tidak berhasil menguasai, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan. Dan juga sebaliknya, oleh karena itu pendidikan memiliki peran penting, yaitu membantu peserta didik dalam mencapai tiap-tiap tugas perkembangan. Yang bukan merupakan tugas perkembangan masa akhir kanak-kanak. Ini masa akhir kanak-kanak. A. Belajar bergaul, bekerja sama dengan teman seusianya. B. Belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. C. Mempelajari keterampilan-keterampilan dasar, membaca, menulis, berhitung, apakah itu juga termasuk perkembangan akhir anak. Kemudian yang D. Belajar untuk memilih pekerjaan, sudah mulai terorientasi pada pekerjaan, apakah itu juga tahap akhir perkembangan anak. Yang E. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan nilai-nilai, apakah itu juga termasuk perkembangan akhir anak. Oke, kita akan bahas. Yang jelas ini hubungannya dengan 2 hal, yaitu tahap perkembangan akhir anak dan tahap awal dewasa ini kelihatannya ya. Kalau yang tahap awal anak-anak tidak ada di opsi pilihan gandanya, maka kita akan bahas 2 itu saja. Pada tugas perkembangan akhir anak itu kita ambil dari teorinya Havigers ya. Yang pertama mempelajari keterampilan fisik ya, misalkan untuk permainan dan kegiatan macam-macam gitu ya. Yang B. Membangun sikap hidup yang sehat, ini sudah mulai dipikirkan oleh tahap akhir anak-anak, ketika anak-anak tahap akhir. Kemudian belajar bergaul, bekerja sama dengan teman, mulai belajar menjalankan peranan sosial sesuai jenis kelaminnya, mempelajari keterampilan-keterampilan seperti membaca, menulis, berhitung, itu juga tahap perkembangan akhir anak. Kemudian mengembangkan pengertian-pengertian, konsep, teori, gitu ya. Kemudian G. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, nilai-nilai, mempelajari sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga, ya, mencapai kemandirian pribadi, itu ya. Itu. Kalau yang tahap perkembangan dewasa awal itu apa saja coba? Ini mendapatkan sesuatu pekerjaan, itu juga termasuk
dewasa awal itu ternyata memilih pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, memilih teman hidup atau pasangan, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk keluarga, membesarkan anak, mengelola sebuah rumah tangga. Itu adalah tahap tugas perkembangan dewasa awal. Jadi anak teman-teman sudah paham ya, ada dua itu ya. Jadi ini yang bukan yang mana ini, yang bukan merupakan tugas perkembangan masa akhir anak, tentu saja jawaban yang tepat tadi adalah opsi D ya. Memilih pekerjaan itu adalah tahap perkembangan dewasa awal gitu. Pernyataan yang salah terkait strategi identifikasi karakteristik peserta didik yang mana? Kita lihat yang opsi A, prestasi belajar dapat digunakan guru dalam menggali aspek kecakapan dan kepribadian. Guru perlu memahami keseluruhan aspek karakteristik dan tugas perkembangan, melakukan observasi kepada seluruh peserta didik terkait perilaku yang menonjol, baik itu bersifat positif maupun negatif. Guru harus mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan ke dalam kalimat operasional. Untuk mendapatkan kedalaman dalam pemahaman karakteristik peserta didik, dapat dilakukan wawancara dengan peserta didik dan orang tua. Oh, ini berarti hubungannya dengan strategi identifikasi karakteristik peserta didik. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang ditanyakan yang merupakan pernyataan yang salah. Gitu ya. Oke, sebelum kita jawab ini, seperti biasanya kita carikan teorinya. Nanti teman-teman juga ikut menjawabnya ya. Ya. Yang mana yang bukan merupakan pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah di opsi pilihan ganda A, B, C, D itu yang mana? Strategi guru dalam menganalisis keragaman karakteristik itu ada 5. Yang pertama itu mempelajari, memahami, mengerti tentang tugas-tugas perkembangan masa akhir kanak-kanak. Tahu dulu yang pertama. Yang kedua kemudian guru harus bisa menjabarkan tugas-tugas perkembangan kepada keterampilan dalam bentuk yang operasional, ya, perilaku operasional. Yang jelas bisa diobservasi, itu maksudnya begitu. Yang ketiga adalah lakukan observasi. Jadi guru mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran menggunakan pedoman pengamatan. Yang diamati berapa orang? Yang diamati karena ini observasi untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal, maka fokuskan pada 1 atau 2 atau maksimal 3 orang saja, tidak keseluruhan. Gitu ya. Besok lagi mengamati yang lain lagi gitu ya, tapi dalam satu pertemuan itu dalam melakukan observasi itu harusnya maksimal 3 orang, bisa 1 orang, bisa 2 orang gitu ya. Kemudian setelah observasi dilakukan maka lakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui lebih kedalaman pemahaman tentang karakteristik peserta didik ya. Bisa dilakukan wawancara dengan peserta didik langsung, dan lebih bagusnya lagi kalau mendatangkan orang tua ya. Yang kelima adalah menggunakan angket. Penggunaan angket atau inventory itu untuk mengungkap aspek-aspek kepribadian peserta didik. Jadi keseluruhan aspek itu bisa tahu kalau dilihat dari angketnya gitu ya. Kedalaman kepribadian itu tahu kalau lewat angket. Jadi macam-macam gitu ya teman-teman ya. Ada 5 hal itu, jadi teman-teman harus paham. Yang keenam, masih ada berarti ya. Menggunakan analisis prestasi belajar. Jadi menganalisis prestasi belajar, tugas, karya peserta didik untuk mengidentifikasi aspek kecakapan dan kepribadian peserta didik. Berarti menggunakan ulangan harian juga masuk di sini teman-teman ya. Kemudian informasi dari orang tua serta teman-teman peserta didik terkait dengan karakteristik peserta didik itu juga penting. Kemudian hasil identifikasi dari keseluruhan langkah tadi dibuat catatan. Catatan dikembangkan menjadi langkah-langkah pengembangan atau pemecahan masalah untuk ditindaklanjuti. Jadi setelah dianalisa kemudian dicatat, kemudian dianalisis, kemudian yang tahap terakhirnya harus dicari bagaimana langkah-langkah pemecahannya atau solusi atau tindak lanjutnya seperti apa. Ada 9 langkah itu ya. Oke. Berarti ini yang tidak yang mana? Kita lihat yang opsi A. Prestasi belajar dapat digunakan guru dalam menggali aspek kecakapan. Iya benar ya, tadi prestasi belajar masuk. Prestasi belajar itu ada, guru perlu memahami keseluruhan aspek karakteristik dan tugas perkembangannya, tadi juga ada. Yang tidak adalah opsi C ini, melakukan observasi kepada seluruh peserta didik terkait perilaku yang menonjol, baik itu bersifat positif maupun negatif. Nah tadi yang benar adalah melakukan observasi untuk fokus pada 1 atau 2 atau 3 orang saja, jadi bukan untuk keseluruhan peserta didik ya. Opsi C tentu saja kurang tepat, maka ini kemungkinan jawabannya ya C itu ya.
Kemudian guru melakukan deskripsi, membuat deskripsi tugas perkembangan dalam kalimat operasional. Yes, itu tadi ada di nomor 2 kelihatannya ya. Untuk mendapatkan kedalaman dan pemahaman karakteristik peserta didik dapat dilakukan wawancara dengan peserta didik dan orang tua. Oke, itu juga benar. Maka jawaban yang paling benar, ya, yang merupakan pernyataan yang salah, itu yang opsi C. Pemahaman potensi peserta didik menjadi bagian penting bagi guru dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pendidik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Manfaat dari pemahaman potensi peserta didik yang mana? Kecuali ini yang bukan merupakan manfaat dari memahami potensi peserta didik, gitu ya. Kita lihat yang A. Dengan memahami potensi peserta didik, guru dapat memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan kelemahan peserta didik. Tentang kekuatan kelemahan. Kemudian yang B, dengan memahami potensi peserta didik, guru dapat memberikan gambaran tentang kelebihan kekurangan. Ya. Yang C, dapat memahami potensi peserta didik sehingga meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Kemudian yang D, pemahaman terhadap potensi peserta didik akan membantu guru dalam merencanakan strategi yang optimal, strategi untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. Yes, itu juga bagus semuanya. Dari A sampai D juga bagus. Yang E, memahami potensi peserta didik agar guru dapat memberi gambaran yang tepat bagaimana meminimalisasi kelemahan. Itu juga bagus. Nah teman-teman, saya kira kalau ada soal-soal seperti ini, kalau teman-teman tidak paham, tidak pandai menganalisis, maka nanti pasti salah jawabannya gitu ya. Kalau soalnya dari A sampai E itu semuanya hampir benar. Nah kita harus melakukan analisa ya. Jadi ini terkait dengan pemahaman potensi peserta didik, manfaat memahami potensi peserta didik. Oke teman-teman, simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan, gitu ya. Yang kedua, memberi gambaran kelebihan dan kekurangan. Yang A tadi kekuatan, kelemahan, yang B kelebihan, kekurangan. Yang ketiga adalah mengetahui potensi yang bisa ditingkatkan atau perlu ditingkatkan. Yang keempat adalah mengetahui kelemahan yang bisa diminimalisasi. Ya. Yang terakhir, merencanakan pembelajaran yang tepat, kreatif, efektif agar peserta didik mampu mencapai potensi, mencapai prestasi terbaiknya, gitu ya, mencapai prestasi terbaiknya. Ya, jadi ada kekuatan kelemahan, kemudian kelebihan kekurangan, kemudian potensi yang bisa ditingkatkan, kemudian kelemahan yang bisa diminimalisasi, kemudian melakukan perencanaan pembelajaran agar yang tepat, kreatif, efektif agar bisa mencapai prestasi terbaiknya, gitu ya. Nah, jadi kita lihat yang opsi A. Dengan memahami peserta didik, karakteristik potensi peserta didik, guru dapat memberi gambaran yang tepat tentang kekuatan dan kelemahan. Yes, tadi kekuatan dan kelemahan, oke, masuk. Kemudian yang B ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Yes, tadi juga masuk. Yang C, memahami potensi peserta didik meningkatkan prestasi belajar. Dari A sampai E tidak ada, tadi yang 1 sampai 5 tidak ada, kita cancel dulu. Kemudian yang D, pemahaman terhadap potensi peserta didik akan membantu guru dalam merencanakan strategi untuk optimalisasi potensi yang dimiliki peserta didik. Ini berarti meningkatkan potensi peserta didik ya. Berarti opsi D ini benar. Kemudian memahami potensi peserta didik, guru dapat memberi gambar yang tepat bagaimana meminimalisasi kelemahan. Ini juga benar. Jadi kalau meminimalisasi kelemahan, oke, benar. Mengoptimalisasi potensi, benar. Jadi yang tidak benar pasti opsi C ini ya. Yang A, B, D, E ini benar. Next, berikutnya, pernyataan yang benar terkait potensi peserta didik adalah A. Potensi peserta didik merupakan faktor nurture. Benarkah itu faktor nurture? Tadi nurture apa ya? Yang lingkungan, faktor lingkungan atau pengasuhan atau pengasuhan ya. Yang B, peserta didik yang memiliki potensi rendah, maka prestasi belajarnya kemungkinan lebih tinggi dari potensinya. Apakah C, prestasi belajar dapat melampaui potensi yang dimilikinya? Apakah D, peserta didik dengan potensi yang tinggi tidak mungkin mendapatkan prestasi belajar yang rendah? Ataukah E, proses belajar merupakan upaya untuk mewujudkan potensi menjadi kecakapan? Ini yang benar yang mana ini? Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini terkait apa? Terkait potensi peserta didik. Saya buatkan narasi soalnya, deskripsi jawabannya seperti ini. Teman-teman perhatikan keempat deskripsi ini, mungkin teman-teman bisa membantu ini ya, keempat deskripsi ini. Yang satu, dengan
demikian, potensi merupakan modal dan sekaligus batas-batas bagi perkembangan kecakapannya atau hasil belajarnya. Oke. Yang kedua, peserta didik yang memiliki potensi yang tinggi memungkinkan atau dimungkinkan memiliki prestasi yang tinggi pula. Tapi itu bahasanya dimungkinkan ya. Tapi tidak mungkin prestasinya melebihi potensinya. Ini diingat-ingat. Jadi prestasi itu pasti di bawah potensi. Potensi lebih besar daripada prestasi. Peserta didik memiliki potensi yang tinggi memungkinkan memiliki prestasi yang tinggi pula. Itu hanya memungkinkan. Tapi bisa jadi itu prestasi dengan potensi yang tinggi tapi nilainya atau prestasinya lebih rendah. Bisa saja karena faktor minat juga berpengaruh gitu ya. Kemudian peserta didik yang potensi tinggi juga dimungkinkan untuk mendapatkan prestasi belajar rendah. Nah ini tadi ya, tidak bisa mengoptimalkan potensi. Yang ketiga, melalui proses belajar atau pengaruh lingkungan, maka potensi dapat diwujudkan dalam bentuk prestasi, hasil belajar atau kecakapan nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi proses belajar itu adalah proses dalam melakukan optimalisasi sehingga potensi itu bisa diwujudkan dalam bentuk prestasi gitu ya. Intinya seperti itu. Yang kemudian yang keempat, karena potensi merupakan kecakapan yang tersembunyi atau masih terkandung dalam diri peserta didik belum muncul, maka guru sebaiknya memiliki kemampuan dan kemampuan mengidentifikasi potensi yang dimiliki peserta didik yang menjadi siswa asuhnya. Kemudian membantu mengembangkan potensinya gitu ya. Jadi peran gurunya sangat penting di situ. Oke, teman-teman bisa memahami ini ya. Kita lihat yang opsi A, jadi kita jawab pernyataan yang benar terkait potensi peserta didik. Kita lihat yang A, potensi peserta didik merupakan faktor nutur. Nutur tadi adalah faktor lingkungan, padahal potensi peserta didik itu bukan faktor lingkungan, tapi faktor pembawaan atau heredity. Ya, atau faktor natur. Ya, jadi jawaban opsi A itu salah. Ya, teman-teman bisa dengarkan dia. Yang kemudian yang B, peserta didik memiliki potensi rendah, maka prestasi belajarnya kemudian lebih tinggi dari potensinya. Tidak mungkin ya. Tadi sudah ada keterangan kedua tadi bahwa potensi itu selalu lebih tinggi dari prestasi. Prestasi tidak mungkin lebih tinggi daripada potensi. Gitu ya. Kemudian yang C, prestasi belajar dapat melampaui potensi yang dimilikinya, tidak mungkin gitu ya. Yang D, peserta didik dengan potensi yang tinggi tidak mungkin mendapat prestasi belajar yang rendah. Itu tadi kemungkinan ada ya. Umumnya adalah potensi yang tinggi, hasilnya prestasinya tinggi, tapi itu umumnya, mungkin kemungkinan besarnya seperti itu. Tapi juga memungkinkan untuk potensinya tinggi tapi ternyata prestasinya rendah karena memang faktor-faktor lainnya tidak dioptimalkan gitu ya. Kemudian yang E, proses belajar itu merupakan upaya mewujudkan potensi menjadi kecakapan. Yang E ini benar sekali ya. Jadi jawaban A sampai D itu salah, yang benar berarti opsi yang E. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan. Ini berarti pembawaan tadi dari titik, kematangan tadi adalah environment, time, dan lingkungan adalah environment ya, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam titik-titik gitu ya. Kalau membahas tentang faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan tadi kita pasti mengingat HET, heredity, environment, dan time. Tadi hubungannya dengan perkembangan gitu ya, dengan tahap-tahap perkembangan dan implikasinya tentunya. Kita lihat yang A, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan. Yang B, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi. Yang C, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan. Yang D, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan. Jadi kalau yang A itu sesuai dengan keragaman pengetahuan, B prestasi, C tingkat kecerdasan atau intelektual atau kognitif, yang D itu keragaman kematangan. Oke, kita akan lihat satu persatu. Ini tentang implikasi dari tahap-tahap perkembangan nih. Jadi menurut hukum perkembangan itu implikasinya kita sudah belajar tadi ya. Kita lihat yang ini saja karena ini hubungannya dengan faktor HET, hereditas, environment, and time ya, dan kematangan. Implikasinya coba teman-teman dengarkan. Ketika guru akan mengajarkan matematika kepada peserta didik SD, maka pemilihan aspek-aspek di muka hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan kognitif dan perkembangan kognitif. Kemampuan dan perkembangan kognitif inilah yang namanya tingkat kecerdasan. Jadi hubungannya bukan pengetahuan saja, tapi tingkat pengetahuan itu hubungannya berarti dengan kecerdasan gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat ya sesuai dengan tingkat kecerdasan. Kenapa tidak yang A? Padahal kognitif itu juga pengetahuan. Tapi itu adalah keragaman pengetahuan, bukan tingkat pengetahuan. Beda ya, keragaman pengetahuan dengan tingkat pengetahuannya beda. Kalau kecerdasan kan bermacam-macam gitu ya. Jadi jawaban yang C itu lebih benar. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnostik analitik. Pada tahap ini biasanya digunakan tes diagnostik untuk tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnostik analitis adalah mengidentifikasi masalah untuk mengetahui titik-titik. Apakah letak kelemahan, apakah jenis kesulitan belajar yang dialami anak, atau faktor penyebab kesulitan, ataukah menandai anak yang mengalami kesulitan. Jadi kita lihat yang opsi D tadi adalah tentang subjeknya yang mengalami kesulitan belajar siapa, yang D itu siapa, kemudian yang C itu tentang apa faktor penyebabnya, yang B apa masalahnya atau kesulitan belajarnya apa, kemudian yang A kelemahannya itu terjadi di mana. Oke, gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang macam-macam diagnostik kesulitan belajar gitu ya. Menurut Burton, ya ini ya diambil yang diterbitkan tahun 1952, itu diagnostik kesulitan belajar itu ada tiga jenis ya. Diagnostik umum atau general diagnostik ya. Itu tujuannya adalah menemukan siapa siswa yang mengalami kelemahan. Jadi siapa siswa yang mengalami kelemahan itu namanya diagnostik umum atau general diagnostik. Kemudian diagnosis analisis ya atau diagnosis analitik. Tadi yang ditanyakan yang ini, coba teman-teman pahami ini ya. Jadi menggunakan tes diagnostik sasarannya untuk mengetahui di mana letak kelemahannya. Kalau di mana letak kelemahannya itu berarti analitik diagnostik. Kalau diagnosis umum tadi siapa yang mengalami kelemahan. Kemudian yang ketiga adalah diagnostik psikologi ya. Kalau psychological diagnosis itu macam-macam ya, instrumennya bisa instrumen observasi, terkontrol, analisa karya tulis, analisa proses respon lisan, kemudian melakukan analisa berbagai catatan objek, melakukan wawancara, pendekatan laboratoris, klinik, dan studi status, studi kasus dia. Nah, terus kemudian sasarannya apa pada diagnostik psikologi ini? Ini sasarannya untuk memahami karakteristik dan faktor-faktor yang menyebabkan. Jadi faktor penyebab itu, kalau faktor penyebab itu berarti diagnostik psikologi. Kalau apa itu namanya, di mana letak kelemahannya itu berarti diagnostik analitik. Kemudian kalau siapa yang mengalami kelemahan itu berarti diagnostik umum atau general. Terjawab ya, berarti kalau yang ini terjawab tujuan dari tahap diagnostik analitik tadi apa? Kalau yang A, letak kelemahan itu berarti analitik gitu ya. Kalau jenis kesulitan belajar, mana tadi ya? Kalau yang C faktor penyebab, kalau faktor penyebab psikologik ya. Kemudian menandai anak yang mengalami kesulitan belajar berarti ini masuknya di general gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Ibu Anita merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Anita merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan apa? Apakah A, variasi dan dari tempo dan irama perkembangan, pola perkembangan memiliki keragaman, perkembangan berproses secara bertahap, atau perkembangan bersifat maju berkelanjutan. Tadi kita sudah bahas ya teman-teman ya, tentang hukum-hukum perkembangan ini terkait itu, teman-teman harus paham. Saya sudah menyiapkan 4 tadi harus dipahami. Yang pertama, hukum perkembangan itu tergantung dari faktor hereditas, lingkungan, dan kematangan tadi sudah. Kemudian implikasinya apa? Ya membuat strategi pembelajaran yang memperhatikan tingkat kemampuan kognitif dan kematangan kognitif, atau bisa dikatakan dengan kata lain tingkat kecerdasan atau intelektual gitu ya. Yang kedua, proses perkembangan itu bertahap. Nah, implikasinya apa? Ya membuat strategi pembelajaran, mengatur materi dari yang sederhana ke kompleks, mudah ke sukar, kemudian dengan menggunakan program mastery learning atau belajar tuntas, kemudian ada pembelajaran yang continuous progress gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kita sudah belajar tentang variasi tempo dan irama perkembangan, itu berarti hubungannya dengan membuat program selain program
kelompok, ya membuat program pembelajaran kelompok juga individual. Belajar kelompok itu juga harus memperhatikan variasi tempo irama perkembangan masing-masing individu. Makanya dalam membuat kelompok ya penting kita menempatkan siswa-siswa dalam variasi dan tempo belajar yang mirip gitu ya. Kemudian yang keempat adalah proses perkembangan itu awalnya bersifat diferensiasi, akhirnya integrasi gitu ya. Kita bisa membuat strategi atau model pembelajaran yang mengaitkan materi dari yang deduktif ke induktif, analitis, sintetis, dikembangkan dengan mengembangkan global spesifik global gitu ya. Jadi ada 4 ini yang perlu diingat-ingat gitu ya. Sebenarnya masih banyak, teman-teman bisa lihat di modulnya juga ada. Jadi kita bisa jawab ini, kalau ini hubungannya dengan anggota kelompok, kemampuan anggota kelompok, berarti kan hubungannya dengan pembelajaran kelompok dan pembelajaran individual, adanya perbedaan. Nah tadi, menurut yang tadi berarti jawaban yang tepat berarti variasi dan tempo irama itu ya, yang opsi A yang paling benar. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kita sedikit-sedikit harus belajar 10-20 soal setiap harinya, kemudian memahami materinya masing-masing, kemudian belajar dari tryout-tryout yang sudah ada. Kita sudah menyediakan hampir semua tryout ya, tryout yang dari mapel macam-macam. Kemudian kalau ada yang dari luar mau dipelajari ya juga boleh, itu menambah khazanah ya. Semakin banyak teman-teman itu belajar, maka semakin hasilnya akan semakin optimal. Dan selamat untuk belajar lebih, karena nanti di bulan September kelihatannya ya sudah dimulai tesnya untuk P3K, untuk seleksinya. Semangat belajarnya jangan lupa untuk ditambahi dengan porsi belajarnya misalkan kalau hariannya itu hanya belajar setengah jam, jadi tambahin menjadi 4 jam atau 3 jam, sehingga nanti tidak, kan kesempatannya 3 kali ya, kesempatan 3 kali itu bukan hal yang banyak, jadi teman-teman jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.